Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pedriantoro, NIM 232110104, kelas C sore, Makul, Orkom, dosen pengampu, Eni Puspitasari, Eskom MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian media penyimpanan internet. Baik, slide berikutnya. Adapun definisi media penyimpanan internet, pengertian memori adalah suatu penamaan konsep yang bisa menyimpan data dan program. Sedangkan internet adalah bahwa memori terpasang langsung pada motherboard. Jadi, memori internal adalah memori yang dapat diakses langsung oleh prosesor, register yang terdapat di dalam prosesor. Cache memori dan memori utama berada di luar prosesor. First level atau L1 cache memori yang bernama L1 cache ini adalah memori yang terletak paling dekat dengan prosesor, atau lebih spesifik lagi dekat dengan blok CPU yang disingkat control unit. Penempatan cache di prosesor dikembangkan sejak PCI 486. Memori di tingkat ini memiliki kapasitas yang paling kecil hanya 16 KB, tetapi memiliki kecepatan akses dalam hitungan nanodetik super miliar detik. Biasanya data di sini adalah data yang telah diatur melalui OS operating system dan menjadi prioritas tertinggi peak priority. Second level 2 L2 cache memori L2 cache ini terletak di motherboard. Lebih spesifik lagi, modul COS cache on a stick, bentuk khusus dari L2 yang mirip seperti memori modul yang dapat diganti-ganti tergantung motherboardnya. Akan tetapi ada juga yang berintegrasi langsung dengan motherboard, atau juga ada yang terintegrasi dengan prosesor modul. Di L2 cache ini kapasitas lebih besar daripada L1 cache. Ukurannya berkisar antara 256 KB sampai 2 MB. Biasanya L2 cache yang lebih besar diperlukan di motherboard untuk server, kecepatan akses sekitar 10 nanosecond. Memori modul ini memiliki kapasitas yang berkisar antara 4 MB sampai 512 MB. Kecepatan aksesnya ada yang berbeda-beda, ada yang berkecepatan 80 ns, 60 ns, 66 MHz, setara 15 ns, 100 MHz sama dengan 10 ns, dan sekarang ini telah dikembangkan PC 133 MHz sama dengan 7,5 ns. Adapun jenis-jenis media penyimpanan internet ada 3. Yang pertama, random access memory yang disingkat RAM, yang kedua read only memory yang disingkat ROM, dan yang ketiga solid state drive yang disingkat SSD. Slide berikutnya yaitu random access memory RAM. RAM atau Random Access Memory merupakan hardware yang terdapat di dalam perangkat gadget seperti komputer, laptop, dan smartphone. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara dan hanya bekerja saat perangkat tersebut hidup atau beroperasi. Terdapat 7 jenis-jenis RAM. Yang pertama, Dynamic RAM yang disingkat DRAM, yang kedua SDRAM, yang ketiga DDRAM, yang keempat RDRAM, yang kelima SRAM, yang keenam EDORAM, dan yang ketujuh terakhir NVRAM. Slide berikutnya itu yang kedua, Read Only Memory ROM. Pengguna smartphone kerap menyebut ROM sebagai memori internal. ROM pada komputer berbentuk chips memori yang bersifat semikonduktor dan isinya dapat dibaca oleh sistem komputer. Berbeda dengan RAM, data dalam ROM bersifat permanen meski tidak memperoleh daya dari perangkat. Fungsi ROM hampir mirip seperti RAM, yakni melancarkan kinerja sistem dalam perangkat agar pengguna lebih nyaman. Hanya saja ROM berguna untuk menyimpan OS serta firmware perangkat.
Lanjut, yang ketiga, solid state drive. SSD dibangun menggunakan rangkaian IC untuk menyimpan data atau file. Jenis ini mulai muncul sejak 1990-an sehingga memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada dua jenis memori internal lainnya. Oleh karena itu, kelebihannya tersebut SSD kerap digunakan sebagai alternatif ROM dalam menjalankan sebuah sistem bersama RAM. SSD juga hadir sebagai perangkat penyimpanan eksternal layaknya hard disk drive HDD yang disingkat HDD. SSD eksternal biasanya dirancang berukuran lebih kecil sehingga praktis untuk dibawa kemanapun. Slide terakhir, terdapat perbedaan memori internal dan eksternal. Yang pertama, letak memori. Memori internal terletak di dalam perangkat dan dirancang secara menyatu sehingga tidak dapat dicabut. Sementara itu, memori eksternal berada di luar perangkat dan dapat dicabut dari perangkat remove. Yang kedua, kemudahan saat pemindahan data. Penyimpanan internal telah dipasang konfigurasi keamanan sehingga lebih sulit melakukan tugas komputasi data. Memindahkan data dan menghapus data, konfigurasi keamanan ini tidak tersedia pada memori eksternal sehingga data lebih mudah dipindahkan dan dimodifikasi. Yang ketiga, risiko kehilangan. Perbedaan terakhir dapat dilihat dari risiko kehilangan data. Data di memori internal lebih mudah hilang karena sistem bisa menghapusnya sewaktu-waktu. Sementara itu, data di memori eksternal tidak terikat pada sistem perangkat sehingga tidak mudah hilang atau rusak. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.